Suatu ketika, Tsabit tengah berjalan. Di tepi sebuah kebun apel, ia melihat sebuah apel jatuh dari pohonnya. Karena merasa lapar, ia berpikir mungkin apel itu telah halal baginya. Namun sesaat setelah ia memakan sedikit dari apel tersebut, hatinya berbisik, "Bagaimana kalau ini bukan hakku?" Rasa takut kepada Allah segera menyelimuti dirinya. Ia pun bergegas menelusuri kebun itu untuk mencari siapa pemilik buah tersebut. Setelah beberapa waktu, ia mendapati seseorang yang ia sangka sebagai pemilik kebun. Lalu Tsabit pun menjelaskan maksud kedatangannya. Tetapi orang tersebut menjawab bahwa ia hanyalah penjaga yang diberi amanah untuk merawat kebun itu. Jika Tsabit ingin menemui pemilik sebenarnya, ia harus menempuh perjalanan selama sehari semalam. Meski jaraknya jauh, Tsabit tetap rela menempuh perjalanan tersebut demi mendapatkan kehalalan atas sepotong apel yang telah ia makan. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan itu, akhirnya Tsabit berhasil bertemu dengan sang pemilik kebun. Lalu ia menjelaskan tujuan kedatangannya. Sang pemilik kebun terkesan dengan kejujurannya lalu berkata, "Aku maafkan dan menghalalkannya bagimu, tapi dengan satu syarat, kamu harus menikahi putriku." Tsabit terkejut mendengar syarat tersebut. Bagaimana mungkin demi kehalalan sebuah apel, ia harus menikahi seorang perempuan? Namun sang pemilik kebun kembali menjelaskan bahwa putrinya adalah seorang wanita yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Meskipun demikian, karena rasa takut Tsabit kepada Allah, Tsabit tetap menerima syarat itu dengan lapang dada. Pernikahan pun dilangsungkan secara sederhana dengan dihadiri 2 orang saksi. Setelah dinikahkan, Tsabit dipersilakan untuk menemui istrinya. Meski telah diberitahu tentang kondisi istrinya, Tsabit tetap mengucapkan salam saat hendak masuk ke ruangan dan menjulurkan tangan untuk menyalaminya. Saat itu Tsabit terkejut. Ia mendapati istrinya tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, bahkan tidak lumpuh. Istrinya lalu menjelaskan maksud dari ucapan ayahnya, bahwa ia buta dari melihat yang haram, tuli dari mendengar yang haram, bisu dari berkata yang haram, dan lumpuh dari melangkah ke tempat maksiat. Dari pernikahan tersebut, Allah menakdirkan lahirnya seorang imam besar, Abu Hanifah, sang pemuka Ahlur Ra'yi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kadang kejujuran dalam perkara yang kecil bisa mengantarkan pada kebaikan besar yang tak pernah kita bayangkan. Dan terkadang, iman bukan diuji ketika kita berada di hadapan banyak orang, tapi justru saat kita sendiri, saat tak ada yang melihat, saat hanya ada kita dan Allah. Apakah rasa takut kepada Allah masih ada? Ataukah telah sirna di kala sepi?